wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Behaki, Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan atau akan memaparkan beberapa poin-poin penting dalam makalah kami dalam mata kuliah metode penelitian sosial dengan dosen pengampu, yakni Bapak Dr. Ali Jadid Al-Idrus MPD. Judul makalah yang saya akan paparkan di sini yakni simpulan dan saran dalam penelitian. Simpulan adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis. Dalam kita melakukan sebuah penelitian dan dalam kesimpulan tentu ada beberapa tipe dalam kesimpulan. Di sini ada dua tipe dalam kesimpulan ketika kita melakukan penelitian. Yang pertama, penyimpulan secara langsung. Penyimpulan langsung adalah penyimpulan yang di dalamnya kita secara langsung bergerak dari suatu premis tunggal menuju suatu kesimpulan. Penyimpulan langsung berakhir hanya dalam suatu proposi baru dan bukan dalam suatu kebenaran baru. Yang kedua, yakni penyimpulan tidak langsung. Penyimpulan tidak langsung adalah penyimpulan yang di dalamnya kita memperoleh suatu kesimpulan dari dua atau lebih premis. Disebut tidak langsung karena penyimpulan ini diperoleh dengan media yang disebut term antara atau term tengah. Dengan term antara kita dapat membandingkan premis mayor dan premis minor. Dalam penelitian atau dalam kesimpulan terdapat juga hukum-hukum. Yakni di sini ada 4. Yang pertama, hukum-hukum dalam kesimpulan. Jika premis-premis benar, maka kesimpulan juga benar. Jika premis-premis salah, maka kesimpulan dapat salah tetapi dapat juga benar. Jika kesimpulan salah, maka premis-premis juga salah. Jika kesimpulan benar, maka premis-premis dapat juga benar tapi dapat juga salah. Langkah-langkah kita dalam menyusun kesimpulan ketika melakukan penelitian ada 2. Yang pertama, penulis harus menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Dan yang kedua, langkah terakhir dalam menyusun kesimpulan adalah menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan itu secara teoretik maupun praktis. Poin yang terakhir yaitu bagaimana cara kita dalam membuat kesimpulan ketika melakukan sebuah penelitian. Di sini ada 3 poin kita dalam menyusun atau dalam membuat kesimpulan. Yang pertama, apabila Anda menulis tentang suatu persoalan, maka kesimpulannya ialah jawaban. Apabila Anda menulis tentang suatu masalah, misalnya pembicaraan, maka kesimpulan yang harus Anda mencapai ialah suatu rancangan tindakan. Apabila Anda menulis tentang suatu pemeliharaan, yakni perbincangan tentang suatu perwujudan, maka kesimpulannya ialah suatu generalisasi terhadap apa yang telah diperihalkan. Baik, itu sedikit poin dari makalah saya, dan poin yang terakhir nanti akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yakni Saudara Karisma Hardian Timur. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Hardian Timur, NIM 1906034048, jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Saya di sini akan coba memaparkan terkait dengan tugas saya, makalah yang berjudul kesimpulan dan saran. Saya akan coba memaparkan poin B-nya, yaitu saran. Saran itu sendiri suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi penelitian yang dilakukan
dalam tujuan idealisme penelitian. Saran juga yang diajukan hendaknya saran yang konstruktif sehingga dapat ditulis dalam makalah itu sendiri. Adapun poin-poin dalam penulisan saran yaitu pertama, diuraikan secara singkat dengan bahasa yang baik, dan poin kedua, mempunyai sasaran objek yang jelas yang memiliki suatu identitas penerapan disertai dengan tindakan operasi yang memungkinkan dapat dilakukan. Saran juga adalah rekomendasi yang ditulis dalam sebuah atau sesudah kesimpulan dapat ditunjukkan kepada pembuat kebijakan atau kepada pembuat hasil penelitian yang bersangkutan itu sendiri. Pada peneliti juga dapat. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.